Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kembali lagi dengan saya, Salsabila Keke, sebagai host dari Bincang Teater. Nah, pagi ini saya membawa 3 narasumber untuk memahami lebih dalam tentang salah satu teater yang ada. 3 narasumber saya tadi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, sebelum kita mengulas tuntas tentang apa itu teater, salah satu teater yang ada, kita perkenalan dulu sama ketiga narasumber yang ada. Yang pertama, untuk narasumber pertama, bisa memperkenalkan dirinya. Ya, saya sendiri, saya Farah Latifah, dengan NIM 1902 1040 2063, akan membahas tentang pengertian teatrikal realis. Nah, terima kasih untuk narasumber pertama. Narasumber pertama akan menjelaskan tentang pengertian teater realis, salah satu teater yang akan kita kupas pada pagi hari ini. Untuk narasumber kedua, bisa untuk memperkenalkan diri. Baik, saya Saidah Nuriana Sufi dengan NIM 1902 1040 2080. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang berperan dalam teater realis. Narasumber kedua menjelaskan tentang tokoh-tokoh dari teater yang berperan dalam teater realis. Ya, teman-teman di rumah bisa diingat-ingat nih. Untuk yang narasumber ketiga, bisa memperkenalkan diri. Ya, saya Lucky Dewi Puji Lestari dengan NIM 192 10402 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teater realis. Sudah lengkap ya narasumber kita. Yang pertama menjelaskan pengertian, yang kedua tokoh-tokoh, yang ketiga ciri-ciri. Jadi teman-teman di rumah bakal tahu keseluruhan apa itu tentang teater realis. Nah, langsung aja nih, biar gak lama-lama, biar kita langsung dapat ilmunya, langsung aja kita kupas apa sih itu teater realis dengan narasumber pertama, Farah Latifah. Teman-teman di rumah bisa menyimak ya, biar paham apa itu teater realis. Ya, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian teatrikal realis. Teatrikal berasal dari bahasa Indonesia, yaitu kegiatan sandiwara yang dipertontonkan untuk banyak orang yang dimaksudkan untuk menarik perhatian halayak umum. Dalam bahasa Inggris, theatrical atau theatrical artinya segala sesuatu yang berkenaan dengan sandiwara, pementasan drama, atau teater itu sendiri. Theatrical ini sering digunakan masyarakat dalam drama-drama tradisional ataupun drama-drama yang dipertunjukkan sebagai bentuk sindiran kepada pemerintahan. Kita bisa tahu sendiri, teatrikal biasanya kita lihat di televisi di depan gedung DPR, MPR, maupun gedung pemerintahan lainnya. Biasanya dilakukan oleh para mahasiswa yang ingin menyuarakan suara mereka, ingin didengar suara mereka dengan pertunjukan teatrikal tersebut. Seperti teatrikal yang menggunakan pakaian, suasana yang menyerupai koruptor. Koruptor itu identik dengan perut yang gendut, pakai jas, dan ada tikus-tikus di samping-sampingnya. Maksudnya itu kan sebagai
sebuah sindiran kepada pemerintah. Jadi mereka menggunakan teatrikal itu di jalanan untuk menyindir secara langsung apa yang pemerintahan lakukan saat ini. Teatrikalisme biasanya dipraktekkan dengan dipraktekkan dengan cara yang sungguh-sungguh, dengan tidak ada yang menggunakannya teatrikal secara berlebihan. Maksudnya berlebihan, teatrikal ini dibuat seperti tadi, buat sindiran, menjadi kita menggunakannya tidak sesuai kenyataan kan. Aslinya koruptor-koruptor itu tidak ada tikus-tikus di sebelahnya ataupun tidak menggunakan jas saat melakukan aksinya, tetapi untuk menambah kesan ironi, jadi mereka menggunakan properti itu agar teatrikalnya terasa nyata. Teatrikal ini adalah praktek berteater yang bertolak dari anggapan bahwa teater adalah teater, suatu dunia dengan kaidah-kaidah tersendiri yang berbeda dengan kaidah-kaidah kehidupan. Teater tidak perlu sama dengan kehidupan nyata, atau bisa dilebih-lebihkan. Itu menurut beberapa ahli, kesimpulannya seperti itu. Prinsip seperti ini kita dapat lihat dalam teater-teater tradisional ataupun teater-teater kontemporer. Selanjutnya dengan pengertian realisme. Teater realis. Realis berasal dari kata real atau real, atau artinya kenyataan. Realisme itu berasal dari suatu paham, yaitu dalam kesenian, artinya satu paham atau ajaran yang selalu bertolak belakang dari kenyataan. Maksudnya bertolak belakang ini antara dua aliran kesenian yang berusaha melukiskan atau menceritakan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memainkan drama realis adalah memainkan peran yang harus nampak seperti kenyataan, walaupun sesungguhnya bukan kenyataan. Menurut Arthur S. Nalan, dalam makalah Realisme dalam Seni Pemeranan. Realisme ini biasanya selalu menceritakan sesuatu yang sesuai dengan keadaan nyata. Dari propertinya, setting panggungnya, orang-orangnya, lakonnya semua dibuat seperti apa yang akan diceritakan. Ya, sekian itu dari saya. Bisa dilanjut. Saya serahkan pada moderator. Terima kasih kepada Mbak Farah yang sudah menjelaskan apa sih teater realis. Nah, dari penjelasan Mbak Farah tadi dapat disimpulkan bahwa teater realis ini adalah teater yang estetis dan dramatis yang berbasis pada realita kehidupan. Jadi teman-teman di rumah tahu ya, kalau misalkan teater realis ini teater yang berasal dari kehidupan nyata, kehidupan yang ada di sekitar kita. Nah, udah tahu pengertian, selanjutnya kita harus tahu dong, siapa sih tokoh-tokoh yang berperan dalam memunculkan teater realis ini, tokoh-tokoh yang mendukung adanya teater realis ini atau menciptakan teater realis ini. Nah, kita lanjut ke materi kedua. Kepada Mbak Saida, saya dong dijelaskan tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam teater realis, biar teman-teman di rumah tahu siapa aja tokoh-tokoh tersebut. Baik. Jadi dalam teater realis ini ada beberapa tokoh yang sangat berperan dan masing-masing tokoh itu mempunyai karyanya masing-masing. Nah, adapun tokoh-tokoh tersebut diantaranya ada yang pertama itu pada tahun
1824 sampai 1895 ada seorang novelis atau dramawan yang bernama Alexandre Dumas Fils. Beliau ini mempunyai beberapa karya, antara lain ada The Lady of the Camellias dan Atala. Nah, yang kedua di tahun 1820 sampai 1889 itu ada Émile Augier dengan karyanya Madame Caverlet di tahun 1876, El Aventurier di tahun 1848, dan Marriage d'Olympe di tahun 1855. Kemudian ada Henrik Ibsen di tahun 1828 sampai 1906. Beliau ini mempunyai karya, diantaranya ada Norma, The Pretenders, Brand, Ghost, dan beberapa karyanya yang lain. Lalu yang keempat di tahun 1860 sampai 1904 ada Anton P. Chekhov. Dengan karyanya itu ada Platonov di tahun 1881, The Bear di tahun 1888, dan ada Uncle Vanya di tahun 1897. Gitu, teman-teman. Nah, sudah ya, Mbak Saida sudah memaparkan tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam teater realis. Ada Alexandre Dumas, ada Émile, ada Alventor, ada Maria apa nih? Nah, saya juga susah ya Mbak ya ngomongnya. Ada Ankep Chekhov. Banyak ya, dari tahun 1824 sampai sekitar tahun 1906. Dari sini teman-teman bisa mengetahui siapa aja tokoh-tokoh yang berperan beserta karyanya. Ada yang memang novel, dan ada novelis, dan emang ada yang dramawan. Jadi memang berada di bidangnya, yaitu teater realis. Nah, di topik terakhir, dan topik yang memang menentukan dari teater-teater yang lain, yaitu ciri-ciri. Karena memang dari orang awam, banyak yang menyamaratakan atau memang tidak tahu bahwa teater satu dengan teater yang lainnya itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi di sini kita akan mengulas apa sih ciri-ciri dari teater realis yang membedakan dengan teater yang lainnya. Untuk narasumber ketiga bisa dijelaskan apa aja ciri-ciri dari teater realis. Ya, terima kasih. Jadi, apa sih yang membedakan teater realis dengan teater lainnya? Teater realis sendiri memiliki banyak sekali ciri-ciri agar dia bisa berbeda dengan yang lainnya. Yang pertama, yaitu bersifat komunal terbatas, yaitu dianut oleh sekelompok seniman realis yang hidup pada permulaan zaman modern. Dan yang kedua, menampilkan tema-tema yang berkenaan dengan kehidupan nyata dari manusia-manusia atau makhluk lainnya. Yang ketiga, dibuat bukan karena ingin menampilkan perasaan kagum, melainkan untuk menampilkan perasaan prihatin terhadap keadaan manusia akibat adanya pengaruh faktor-faktor tertentu seperti lingkungan sosial, ekonomi, politik, genetika, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah banyak kasus teater ini dibuat berhubungan dengan pandangan-pandangan hidup yang realistik atau bersifat deterministik, sama dengan keadaan manusia di muka bumi ini. Yang kelima, teater ini dibuat dengan adanya keinginan mengajak penonton atau apresiator tergugah secara emosional dan intelektual, kemudian memahami secara logis keadaan yang ada. Yang keenam, dibuat dari unsur pembentuk cerita terutama tokoh, peristiwa, setting yang realistik atau mungkin sudah ada atau dikenal secara luas. Namun juga ada yang baru diciptakan karakternya untuk menampilkan ciri-ciri realistik tersebut. Yang ketujuh, drama ini dibuat dengan operasional atau keinginan menampilkan keidealan dalam konteks realistik dan mengandung detail-detail figuratif yang membentuk atmosfer realistik dan akan keberadaan karya ini.
Yang kedelapan, dibuat dengan adanya anutan paham pemikiran kaum realis. Jadi, pada teater ini menganut paham realis. Dan yang terakhir dibuat dengan adanya penerapan aturan-aturan konvensi-konvensi tertentu yang bersifat umum atau diterapkan oleh dramawan atau teaterawan yang lainnya. Itu sedikit ciri-ciri atau karakteristik teateralis yang saya mengerti. Terima kasih kepada narasumber ketiga, Mbak Luki, yang sudah memaparkan ciri-ciri atau karakteristik dari teateralis. Yang mana ciri-ciri di atas, ciri-ciri tersebut bisa dibuat karena perasaan prihatin, atau mengajak penonton memahami cerita secara logis. Dari ketiga pemaparan narasumber tadi, dapat disimpulkan bahwa teater realistik ini merupakan teater yang sesuai dengan realitas kehidupan kita. Teater yang memang disesuaikan dengan keadaan dan dipertontonkan kepada seluruh masyarakat yang menonton. Nah, dari sini teman-teman di rumah udah paham ya tentang teater realis, dari pengertian tokoh-tokoh yang berperan, serta ciri-ciri yang membedakan teater realis dengan teater yang lainnya. Dari teman-teman di rumah, mungkin ada yang kurang paham atau kurang menguasai tentang teater-teater realis, bisa berdiskusi dengan kita melalui platform yang disediakan di bawah, atau dengan mengulas tuntas kembali apa itu teater realis melalui jurnal-jurnal yang tersedia. Karena banyak jurnal yang membahas tentang teater realis. Saya, host dari Bincang Teater, ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembahasan kita pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan tentunya membantu teman-teman untuk memahami apa itu teater realis. Sekian dari saya sebagai host Bincang Teater. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena sejatinya manusia tidak ada yang sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.